Tanggal 5 Juni 2025, sebuah tanggal yang mungkin akan tercatat dalam sejarah sepak bola Indonesia. Di hari itu, Timnas Indonesia akan menghadapi Tiongkok di Stadion Gelora Bung Karno dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi ini bukan sekadar pertandingan biasa. Bukan cuma soal 3 poin. Ini adalah pertaruhan harga diri. Sebuah momen emas untuk menebus sejarah. Dan yang tak kalah penting, sebuah peluang besar untuk mendongkrak peringkat FIFA ke titik tertinggi dalam 2 dekade terakhir. Saat ini, Indonesia berada di peringkat 123 dunia dengan 1142,92 poin. Tapi jika berhasil menaklukkan Tiongkok, tambahan 15 poin bisa mendongkrak posisi kita ke peringkat 117 dunia. Kita bisa melampaui negara-negara seperti Estonia, Azerbaijan, bahkan Korea Utara. Ini bukan sekadar statistik. Ini adalah loncatan sejarah. Namun kita tahu, lawan yang akan dihadapi bukan sembarangan. Tiongkok datang dengan segala keseriusan. Pelatih mereka, Branko Ivankovic, bahkan menerapkan metode latihan tidak biasa 100 menit per sesi. Bukan hanya untuk membentuk fisik, tapi untuk membentuk mental. Mereka bersiap menghadapi atmosfer panas tubuh dan bersiap menghadapi setiap detik tambahannya bisa menentukan hasil akhir. Indonesia tak boleh lengah. Karena dalam laga sebesar ini, yang menentukan bukan hanya teknik, tapi juga taktik, stamina, mentalitas, dan konsentrasi. Dalam 20 tahun terakhir lebih dari 7.300 hari Indonesia belum pernah mengalahkan Tiongkok di level senior. Setiap kali bertemu, harapan tumbuh lalu runtuh. Sejak kemenangan terakhir tahun 2004, Garuda selalu menjadi korban. Dalam 6 pertemuan terakhir, kita kebobolan 18 gol dan hanya bisa membalas 2 sebuah jurang yang seolah tak bisa dijembatani. Tapi kini segalanya berubah. Datanglah era Patrick Kluivert. Ia bukan sekadar pelatih. Ia adalah arsitek kebangkitan. Dari intensitas latihan, perbaikan mentalitas, hingga disiplin taktik Patrick dan hasilnya mulai terlihat. Terakhir kita mengalahkan Bahrain. Ini bukan lagi tim penggembira. Ini adalah tim yang siap menyerang, siap menang. Tentu saja, Tiongkok masih tim yang kuat. Tapi mereka bukan tak terkalahkan. Dalam beberapa laga terakhir, mereka sempat kalah dari Jepang, Arab Saudi, dan Australia. Lini belakang mereka bahkan terlihat goyah saat ditekan dengan kecepatan dan variasi serangan. Namun, kita tetap harus waspada. Ada 3 pemain Tiongkok yang harus benar-benar diperhatikan. Satu, sang Yuni, striker utama Beijing Guan. Posturnya besar, kuat di duel udara, dan punya finishing yang mematikan. Ia mencetak gol kemenangan di menit akhir saat melawan Bahrain. Jangan beri dia ruang. Bahkan sedetik. 2, Serginho, gelandang serang naturalisasi asal Brasil. Dia adalah jantung permainan Tiongkok. Visi tajam, umpan akurat, dan tendangan dari luar kotak penalti adalah senjata andalannya. 3, Zhuang Ji, bek tengah dan kapten muda Shanghai Shenhua. Tenang, matang, dan kuat dalam duel bola mati. Jika Indonesia ingin mencetak gol, dia harus dilumpuhkan. Bagaimana dengan Indonesia? Kekuatan kita ada pada transisi cepat, tekanan kolektif, dan kreativitas lini tengah. Tom Hayes sebagai playmaker, Ivar Jenner sebagai dinamo box to box, dan Jui Pelupasi sebagai breaker. Trio ini adalah fondasi permainan Garuda. Tapi justru nama terakhir, Jui Pelupasi, bisa jadi pembeda. Visinya membaca permainan, ketenangannya mengatur tempo, dan keberaniannya dalam duel membuat lini tengah Indonesia jadi benteng sekaligus mesin. Ada 3 kunci kemenangan bagi Indonesia. Pertama, dominasi lini tengah. Tom dan Jenner harus menekan Serginho dan Van Duo sejak awal. Jangan beri mereka waktu mengatur ritme. Kedua, eksploitasi sisi kiri pertahanan Tiongkok. Bek kiri mereka kerap naik terlalu jauh, meninggalkan ruang kosong. Disinilah kecepatan Kevin Dix dan Yop Sayuri bisa jadi senjata tajam. Ketiga, manfaatkan bola mati. Dalam marking situasi set piece, Tiongkok kadang ceroboh. Mes Hilgers dan Jesper Nyolm bisa jadi target utama untuk sundulan mematikan.
Tapi di luar taktik, ada kekuatan yang tak bisa dihitung angka mental. Dan supporter bermain di Gebek adalah keistimewaan tersendiri. Dukungan puluhan ribu orang bukan hanya gemuruh. Itu adalah energi. Itu adalah tekanan bagi lawan. Itu adalah bahan bakar bagi para pemain kita. Namun, kita juga tak sempurna. Lini belakang Indonesia masih perlu peningkatan koordinasi, terutama menghadapi bola siang. Patrick Kluivert harus memastikan komunikasi Rizky Ridho, J.Itzes, dan Hilgers berjalan solid. Satu kesalahan kecil, satu hilangnya konsentrasi, bisa jadi bencana. Dan jika strategi utama mentok, Indonesia masih punya senjata cadangan. Rama dan Sananta bisa menghadirkan intensitas dan tekanan baru. Ricky Kambuaya, dengan keberanian duel 1 lawan 1. Dan Yakob Sayuri, senjata rahasia dengan kecepatan dan ketajamannya. 5 Juli 2025. Ini bukan cuma laga melawan Tiongkok. Ini adalah pertarungan melawan masa lalu, melawan bayang-bayang kegagalan. Dan hari ini, kita datang bukan untuk mengulang cerita yang sama. Kita datang untuk menulis ulang sejarah. Garuda tak lagi diam. Garuda kini siap menyerang. Untuk harga diri. Untuk Garuda di dada. Untuk setiap supporter yang percaya. Garuda, terbanglah setinggi mungkin, karena inilah waktunya.